Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak Guru hebat senusantara, selanjutnya pada pagi hari ini kita melanjutkan ikon dengan presenter Ibu Dr. Anda Maria Goretti Sri Nuryati MPD. Sebelumnya akan saya sampaikan biodata beliau. Alumni IKIP Sanata Dharma Yogyakarta tahun 1986, menyandang S1 untuk pendidikan sejarah. Kemudian melanjutkan pada tahun 2012 Universitas Negeri Yogyakarta menempuh S2 untuk pendidikan IPS. Tahun 1986 sampai 1991 beliau mengajar di SMA Karangturi, Semarang. Pada tahun 1991 sampai 1999 mengajar di SMA Negeri 2 Dili, Timur Timur. Pada tahun 1999 sampai tahun 2019 beliau mengajar di SMA DOP KRI 2 Yogyakarta. Pada tahun 2018 sampai sekarang beliau mengajar di SMA Negeri 4 Yogyakarta. Demikian sekilas biodata dari Ibu Maria Goretti. Ibu dan Bapak yang kami hormati, untuk pelaksanaan ikon pada pagi hari ini kami harapkan mudah-mudahan tetap berjalan dengan lancar. Oleh karena itu kami harapkan untuk Bapak dan Ibu untuk meng-unmute dari suaranya. Demikian, untuk menyingkat waktu, monggo kami persilakan Ibu Dr. Anda Maria Goretti Sri Nuryati MPD untuk mempresentasikan. Monggo Ibu. Baik, terima kasih pada Bu Ida telah memberi waktu. Oh, di sini. Halo, masuk enggak suara saya? Masuk Mbak, masuk. Iya Bu, sudah masuk Bu. Oh, masuk. Silakan. Oh iya. Oke. Bapak Ibu, para peserta ikon pada pagi hari ini materi saya perkembangan masyarakat Indonesia pada masa kolonialisme Barat. Ini merupakan materi kelas 11 bab pertama tentang sejarah Indonesia. Jadi materi ini merupakan materi pelanjutan karena sejarah itu berkesinambungan. Ketika kelas 10 mereka mempelajari sampai dengan dari masa pra-sejarah sampai dengan masa kerajaan-kerajaan. Sampai dengan masa kerajaan Hindia. Kemudian pada kelas 11 ini masuk pada masuknya bangsa Barat ke Indonesia sekitar abad ke-16. Baiklah, ini kompetensi dasar yang ingin
kita raih. Yang pertama adalah cara pengetahuan, menganalisis proses masuk dari perkembangan penjajahan bangsa Batak. Mohon maaf, suaranya siapa yang masih hidup ini? Mohon bantuan mic-nya untuk dimatikan. Ya, sebentar, Mbak. Ya, terima kasih. Semoga tidak ada yang menghidupkan lagi. Bangsa Barat yang datang ke Indonesia, Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Kemudian cara keterampilannya adalah mengolah informasi tentang proses penjajahan bangsa Barat, baik Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris di Indonesia. Adapun materinya, ini yang kita jadikan bahan pembicaraan itu sebenarnya adalah produk unggulan bangsa Indonesia, yaitu rempah-rempah yang pada waktu itu merupakan produk yang bisa dikatakan satu-satunya di dunia untuk beberapa ya, khususnya untuk selada. Dan ini diburu oleh orang-orang di seluruh dunia karena ini dipakai untuk bumbu maupun juga untuk kesehatan, pengobatan, sehingga ini sangat dibutuhkan bagi orang-orang di seluruh dunia, khususnya bangsa yang sudah dikatakan maju Eropa. Nah, pada saat itu bangsa Eropa itu memperoleh rempah itu dari para pedagang. Ini adalah para pedagang Turki yang mendapatkan barang dagangan itu dari orang-orang India. Sementara orang-orang India itu memperoleh dari pasar di Malaka, saat ini Malaysia. Dan sementara itu barang dagangan itu sampai di Malaysia ke Malaka itu karena merupakan barang dagangan yang memang sudah dibeli dari kawasan Indonesia, kawasan Maluku. Nah, ternyata di Eropa dan Timur Tengah mengalami satu perubahan politik di mana setelah terjadinya perang salib antara Eropa dan Timur Tengah itu ternyata dimenangkan oleh Timur Tengah, yaitu Turki, dan pasar besar pusat perdagangan itu jatuh tangan Turki di kota Konstantinopel. Nah, kota Konstantinopel ini merupakan salah dari faktor yang mendorong bangsa Barat itu sampai Indonesia Nusantara India. Dengan jatuhnya kota Konstantinopel ini, bangsa Eropa dari kawasan barat sekitaran Samudra Atlantik seperti Spanyol, Portugal, Belanda, dan yang itu tidak mau tidak bisa belanja ataupun mendatangkan rempah dari Konstantinopel itu, sehingga di sana terjadi kelangkaan. Sementara bumbu-bumbu itu sangat dibutuhkan karena tiap hari orang hidup itu kan pasti butuh makanan, dan makanan itu menjadi sedap karena bumbu-bumbu itu. Nah, oleh karena itu pastilah waktu itu menjadi pemikiran bagi bangsa Barat untuk mencari tahu dari mana itu asal rempah-rempah itu. Nah, kemudian ada juga yang kemudian yang mendukung adalah adanya para ilmuwan dari Italia seperti Galileo Galilei, seperti Kopernikus. Itu mereka para ilmuwan ilmu bumi ya, yang kemudian menyatakan teorinya bahwa bumi itu bulat gitu.
Nah, kalau bumi itu bulat berarti ketika orang itu berlayar ke barat pasti akan muncul dari timur. Itu pemikirannya, orang berlayar ke selatan akan muncul dari utara. Berarti mereka bisa mengelilingi bumi. Nah, kemudian ini teori-teori ini rupanya disambut oleh yang pertama itu adalah Spanyol, yang kemudian Portugal menyusulnya. Jadi Spanyol dan Portugal ini kemudian menjadi pelopor penjelajahan, di mana kesuksesan Spanyol yaitu Columbus bisa berlayar keluar dari Spanyol menuju ke barat, menyeberang Samudra Atlantik, ternyata menemukan tanah baru. Tanah baru itu yaitu Amerika, dan mereka kemudian kembali ke Spanyol. Nah, ini menimbulkan kehebohan di Eropa, sehingga kemudian Portugal juga kemudian seperti tidak mau tersaingi, itu kemudian juga mengadakan pelayaran juga dengan tokoh-tokohnya yang sangat ahli di bidang pelayaran. Dan akhirnya Spanyol Portugal ini kemudian seperti diberkati oleh pemimpin agama saat itu, pemimpin agama Katolik Roma, Sri Paus, dengan memberikan izin untuk menyebarkan agama. Jadi dalam pelayaran itu, ibaratnya dalam pepatah bahasa Indonesia itu selalu sekali berlayar, 1, 2, 3 pulau terlampaui. Sehingga muncul atau lahirlah semboyan 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Gold itu adalah mencari kekayaan, meskipun yang dicari rempah-rempah itu tidak berwarna kuning atau emas, tetapi harganya setara dengan emas. Karena saat itu emas itu jadi ukuran bagi kerajaan-kerajaan itu kaya atau tidak. Kemudian glory adalah kejayaan di laut. Kemudian gospel itu adalah menyebarkan agama, itu karena itu adalah menyebarkan istilahnya kerajaan Tuhan, yaitu penyebaran agama Katolik. Nah, jadi faktor yang ketiga itu kemudian saya kira tadi saya sudah menyampaikan rempah-rempah, sehingga sebenarnya faktor pendorong lahirnya itu adalah adanya semboyan 3G, jatuhnya kota Konstantinopel, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, khususnya ilmu bumi, kemudian yang keempat memburu rempah-rempah. Selanjutnya ini adalah peta penjelajahan bumi dari para pelopor, baik itu Spanyol, Portugis, Belanda maupun Inggris. Tapi sayangnya petanya kecil sehingga tidak begitu jelas, tapi itu sebenarnya menunjukkan 4 warna sebenarnya. Nah, peta yang terjauh itu yang sampai keluar sampai keluar dari peta ini, itu artinya itu bisa mengelilingi bumi. Dan itu siapa? Nah, ini baiklah untuk kedatangan Portugis, karena ini kita langsung menuju yang ke Indonesia, jadi ini yang Portugis. Tapi sebenarnya yang pertama tadi adalah Columbus Spanyol. Ya. Nah, kalau Portugis, pelayarannya ini dari Portugis berlayar mengarungi Samudra Atlantik sampai dengan selatan Afrika, kemudian sampai ke India, dan nantinya sampai ke Malaka, dan akhirnya masuk ke Maluku. Nah, Portugis itu yang pertama kali nanti tiba di Indonesia, di Nusantara, pada tahun 1512, yaitu setelah jatuhnya Malaka, tahun 1511. Kalau ini adalah tentang kedatangan Spanyol. Jadi kalau Spanyol secara waktu itu memang belakangan tiba di Indonesia. Ya, jadi maaf, saya kembali ke Portugis dulu. Kalau Portugis ini
ada penjelajahnya itu ada Bartholomeus Dias, ada Vasco da Gama. Jadi kalau yang tim yang berlayar sampai ke India itu Vasco da Gama. Kemudian Vasco da Gama mengirim anak buahnya Albuquerque itu untuk menaklukkan Malaka. Nah, ini tim Albuquerque ini, anak buahnya itu yang sampai ke Maluku. Sementara itu, kalau yang Spanyol itu memang setelah Columbus bisa menyeberang sukses kembali ke Spanyol, maka berturut-turut dilepas para penjelajah bumi. Itu yang utamanya itu adalah timnya Magalhães. Magalhães ini berlayar menyeberang Samudra Atlantik, kemudian menyusuri pantai selatan Amerika Selatan, berbelok masuk Samudra Pasifik, kemudian sampai ke Filipina. Nah, dari Filipina itulah kemudian mereka berlayar ke selatan masuk ke Maluku, sehingga menemukan rempah-rempah, pusatnya ternyata di Maluku. Jadi di Maluku itu memang kemudian ketemu dengan Portugis. Sampai akhirnya mereka pun juga berperang antara Portugis dan Spanyol di Maluku. Itu nanti juga diselesaikan oleh Paus di Roma dengan perjanjian Tordesillas, di mana Spanyol tetap harus kembali ke utara, yaitu ke Filipina. Sementara Maluku tetap boleh dikuasai oleh Portugis. Nah, Magalhães sendiri itu kebetulan terbunuh di Filipina dalam perang melawan para suku setempat. Namun, timnya Magalhães ini kemudian bisa kembali sampai dengan ke Spanyol kembali melalui Samudra Hindia, kemudian Samudra Atlantik, dan tiba kembali di Spanyol dipimpin Sebastian Elcano. Jadi, yang kedua masuk ke Indonesia adalah Spanyol. Nah, berikutnya itu yang belakangan datang itu adalah Belanda. Jadi kalau Belanda ini setelah 1512 tuh berarti kira-kira 80 tahun lebih jaraknya baru bisa masuk ke Indonesia, ke Nusantara, karena memang Belanda itu kerajaan kecil. Sehingga mungkin secara kemampuan dari baik itu keuangan, baik itu peralatan, teknologi itu ya mungkin tertinggal dibanding Spanyol, Portugal. Cornelis de Houtman kemudian yang pertama mendarat di Banten. Nah, dari situ Cornelis de Houtman itu kemudian kembali ke Belanda membawa rempah-rempah. Maka di Belanda kemudian terjadi kehebohan. Karena di Belanda sendiri sudah banyak perusahaan yang ingin mengeksploitasi rempah-rempah itu sendiri ke Nusantara. Dan akhirnya terjadi satu kesepakatan mereka membentuk VOC. Ya, mereka membentuk VOC sehingga akhirnya kongsi dagang Belanda itu tiba di Nusantara kembali itu nanti dengan nama VOC. Meskipun untuk berdirinya itu setelah mereka juga ulang-ulang ke Nusantara. Jadi tahun 1602 lahirlah VOC. Mulailah VOC berkuasa di Nusantara. Sebenarnya itu masih berupa monopoli dagang. Tetapi karena VOC punya hak-hak istimewa, seperti mencetak uang, ini uang mata uang VOC ini, kemudian juga bisa membentuk tentara sendiri, kemudian juga membuat perundingan dengan kerajaan-kerajaan Nusantara. Maka ya secara tidak langsung mereka mulai menguasai Indonesia, menguasai raja-raja Nusantara, dan mulailah itu raja-raja Nusantara itu diadu domba ya untuk kepentingan VOC sendiri. Nah, ini nanti mereka berkuasa itu sebenarnya di Nusantara, akhirnya juga VOC bangkrut setelah sekitar 200 tahun beroperasi. Itu ternyata mengalami kebangkrutan karena ya kebusukan dari para pegawai VOC sendiri.
ya, yang akhirnya VOC dibubarkan. Setelah VOC dibubarkan, barulah pemerintah Belanda, kerajaan Belanda mengambil alih Nusantara. Dan mulailah secara politik, Nusantara itu dijadikan jajahannya dengan nama Hindia Belanda. Dan kita tahu sendiri, sebenarnya pada saat itu juga pernah Perancis juga masuk ketika Belanda dijajah Perancis, otomatis tanah jajahnya jatuh ke tangan Perancis. Kemudian pernah kembali lagi karena Inggris membantu Belanda, kemudian Inggris bisa mengalahkan Perancis, maka jatuh ke tangan Inggris. Jadi seperti Gubernur Jenderal Daendels itu adalah Gubernur Jenderal orang Perancis. Kemudian Raffles itu adalah orang Inggris. Tapi kemudian karena ada perjanjian-perjanjian yang diperbarui antara Belanda dengan Inggris, maka kembalilah kekuasaan ke Belanda. Dan itu berlaku sampai dengan nanti Jepang masuk di tahun 1942. Nah, itulah kolonialisme Barat di Nusantara. Baiklah, kita masuk ke evaluasi. Nah, ini evaluasinya. Yang pertama, latar belakang bangsa Barat datang ke Nusantara. Yaitu apa? Pastilah semuanya bisa. Karena ini sudah sangat populer, anak SD pun bisa ini, padahal ini anak kelas 10 SMA. Coba jawabannya pasti rempah-rempah. Berikutnya soal yang kedua, bangsa Barat pendarat pertama di Nusantara. Ya, kalau ini mungkin aja agak bingung. Coba kita coba Spanyol. Salah. Faktor yang mendorong berdirinya VOC, menghindari persaingan dagang antar pedagang Belanda. Ya, betul. Kemudian keempat, VOC memiliki hak istimewa, disebut hak apa? Mungkin hak tawan karang. Ternyata salah. Dan yang terakhir, yang tidak termasuk hak istimewa VOC itu apa? Yaitu mendirikan kerajaan, karena di Nusantara sudah ada kerajaan. Nah, baiklah, nilainya adalah 60. Nah, inilah Bapak Ibu, SAD saya yang saya buat dengan jerih payah, betul-betul jerih payah. Karena saya sendiri ini sudah pos mayor dari masa pengabdian saya, tinggal 2 tahun lagi. Jadi saya pasti kelompok gaptek. Dan saya berterima kasih sekali ternyata para instruktur dengan sabar membantu saya, ya khususnya Mbak Anita. Dan demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Terima kasih juga kembali kepada Ibu Dr. Ana Maria Goretti yang telah menyampaikan presentasi pada pagi ini. Sekarang kita masuk dalam sesi tanya jawab. Ada yang bisa melalui chat atau langsung bertanya. Monggo, Bapak Ibu, kami berikan kesempatan. Monggo, Bapak, ada yang bertanya? Ini Bu, ada pertanyaan dari Bu Ainnya, Bu. Bu Maria. Bu Maria. Ada pertanyaan? Ini ada pertanyaan dari Bu Nur Ainnya dulu. Ya, monggo. Pertanyaannya, pada saat berdirinya VOC, mana
jelas Ibu? Pertanyaannya bagaimana? Mohon diulangi. Saat berdirinya VOC, bagaimana dampaknya dengan kerajaan yang ada di Indonesia saat itu? Oh iya. Oke. Apakah mau langsung dijawab? Mungkin enak kan biar langsung terjawab. Langsung dijawab ya? Ya, dulu. Nanti kalau ada waktunya cukup, nanti kita ambil pertanyaan yang lain. Ya. Monggo Bunda. Oke. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya tadi ya. Suaranya masuk enggak, Bu? Masuk Bu. Iya. Terima kasih Bu Ania pertanyaannya. Bahwa pada waktu itu setelah masuknya PSC, kerajaan-kerajaan di Nusantara itu secara pelan-pelan dan pasti itu dikendalikan oleh VOC. Dikendalikan oleh VOC. Jadi contohnya ini kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram yang tadinya di Surakarta itu kan kita menjadi dua. Jadi Jakarta dan Yogyakarta. Nah otomatis kerajaan itu kan yang tadinya besar menjadi kecil. Dan semuanya tunduk kepada VOC. Jadi pergantian raja, ya semuanya harus diikuti oleh VOC. Kok ada alur pergantiannya, tapi prinsipnya tidak pasti. Dan bagian antara ayah sama anaknya. Dan Sultan Maulana hidup dengan ayahnya Sultan Agung Hertayasa. Anaknya dihasut oleh VOC. Akhirnya anaknya mengambil alih kekuasaan Banten. Di Kalimantan, Kerajaan Banjar, kemudian di Sulawesi Selatan, Kerajaan Pulau Sangku, dia juga dengan Kerajaan Suci. Itu jadi kerajaan-kerajaan Nusantara menjadi kecil agar mudah mengendalikannya. Ya, Lania, mohon pertanyaannya. Ya, mungkin satu pertanyaan lagi ya Bu. Ini dari Bapak Hendro Martono. Apakah sudah takdir bangsa Indonesia menjadi bangsa yang selalu dijajah? Bahkan sampai hari ini. Ya. Ulang Bu. Apakah sudah takdir bangsa Indonesia menjadi bangsa yang selalu dijajah? Bahkan sampai hari ini. Iya. Dari Bapak Hendro Martono. Iya. Ya, ini sebenarnya bukan masalah takdir. Tapi ini kan masalahnya adalah masalah perkembangan, posisi perkembangan dari kerajaan-kerajaan kita dulu. Kerajaan-kerajaan itu ya pada masa Nusantara itu ya bagaimanapun ketinggalan dibanding bangsa Eropa ya, yang secara politik, secara pengetahuan memang mereka itu datang lebih dahulu. Nah sudah itu, jadi secara apa ya istilahnya itu, secara hegemoni atau secara ya kalah pamornya lah gitu.
Jadi ya perkembangannya seperti itu. Kemudian sampai dengan saat itu ya, sebenarnya kan dibuat kita jadi orang-orang pendidikan dibatasi. Itu kan pendidikan baru dibangun kembali kan, baru dibangun bukan kembali, baru dibangun itu kan setelah abad 20. Dan akhirnya muncul tokoh-tokoh berpendidikan itu. Setelah muncul tokoh berpendidikan, baru kita kemudian mulai melawan secara nasional. Kemudian kita berhasil merdeka, ya itu juga karena perkembangan politik dunia. Kita ada di antara besaran perang dunia kedua. Ya, jadi secara apa ya? Secara dibanding mereka yang ada di Eropa, negara-negara. Nah, sampai dengan saat ini ya wajarlah berapa tahun kita baru ya kan, sangat terpisah-pisah gitu. Kita sekarang ya, tidak dijajah lagi secara politik tetapi secara ekonomi. Kadang politiknya secara tidak langsung bangsa Barat itu masih mengendalikan kita. Secara tidak langsung melalui tokoh-tokoh kita yang mungkin pertanyaannya ini bukan masalah akhir ya. Matur nuwun. Monggo Bu, saya kembalikan.